akan binasa, Engkau dapat menolong menyelamatkan kami. Engkau sudah kerjakan itu dalam kami. Sekarang kami ingin memanfaatkan hidup yang ada ini Tuhan untuk berguna bagi Dikau, tetapi tanpa didikan-Mu, tanpa ajaran firman-Mu dalam kami akan salah dalam melakukan segala sesuatu. Sebab itu biarlah Engkau berfirman dalam kami dan nyatakan kehendak-Mu untuk dapat kami mengerti dan dengan iman kami melakukannya ya Bapa. Segala kuasa kegelapan yang bisa menggoda, mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, Tuhan bersatu hati dengan sidang jemaat ini. Kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Urapan roh-Mu yang suci, yang memberikan kami pertolongan untuk menyatukan, memusatkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, dan kami kembali dan dalam keadaan bahagia bersama Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih hari lebih dekat dengan hari pelaksanaan kebaktian yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani bersama di Jakarta, tepatnya kebaktian persekutuan Natal tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Desember yang akan datang. Sebelum tanggal 3, sebelum kebaktian tanggal 3 sampai dengan tanggal 6, itulah Natal persekutuan, saudaraku, maka kami bersama BP nanti akan mendampingi kami ke Jakarta untuk bertemu dengan para pimpinan gereja yang berada di Jakarta, bersama Bapak Pendeta Toteis, Bapak Pendeta Nenek Ramianto, semua bersama istri, dan dalam kesempatan perkenalan dan berbincang-bincang mengenai pekerjaan Tuhan selanjutnya. Saudara-saudaraku, maka hal ini saya sampaikan kepada sidang jemaat. Suatu hal yang sangat penting, suatu kejadian yang sangat penting jika para hamba-hamba Tuhan, apalagi menyandang predikat sebagai tokoh-tokoh gereja, dapat bertemu, dapat berkumpul bersama-sama, membicarakan, memikirkan, dan melakukan sesuatu untuk kepentingan domba-domba yang dipercayakan pada masing-masing pimpinan-pimpinan agama ini, saudara-saudaraku, pimpinan-pimpinan gereja, dan itu akan dilaksanakan atas suatu kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Dan kita akan ada di sana. Tuhan percayakan firman Tuhan nanti saya akan sampaikan. Saya mohon dukungan doa dari seluruh sidang jemaat agar firman Tuhan yang disampaikan benar-benar sesuatu yang bisa mengena sasaran apa yang direncanakan Tuhan untuk gerejanya di akhir zaman. Tanggal 14 Desember kami akan adakan pertemuan itu di Jakarta. Dan dukungan, sekali lagi, dukungan doa dari saudara-saudara sekalian sangat dibutuhkan. Dalam saudara berdoa dengan doa yang saudara-saudara ambil bagian, doa rantai, maupun dalam puasa, reli puasa pada hari-hari ini, sesuatu kita gunakan kesempatan untuk berdoa, sebab tidak tanpa Tuhan tidak ada suatu apapun yang dapat kita lakukan. Itu sebabnya mari kita ambil kesempatan ini, saudara-saudaraku, mendukung dalam doa dalam segala hal. Doa setiap hari untuk kepentingan pelaksanaan kebaktian ini tetap ditingkatkan, saudaraku. Makin dekat harinya, bukan harus makin berkurang, tetapi rumus dari firman Allah, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan membaharui kekuatannya. Kalau di dalam dunia ini semakin lama kita bertarung, makin kurang tenaga kita. Tetapi di dalam Tuhan justru sebaliknya,
Semakin teguh kita menantikan Dia, bertarung dalam menantikan Tuhan, semakin Tuhan kuatkan kita. Suatu rumus yang tidak dimiliki oleh dunia. Di dalam dunia ini segala sesuatu akan habis, itu rumusnya dunia. Tetapi di dalam Tuhan kita justru dibaharui dari sehari ke sehari, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini rumus Tuhan yang ditinggalkan oleh Tuhan bagi gerejanya. Ini yang harus kita pegang. Dunia punya rumus, makin lama makin kurang, makin habis sampai punah. Tapi rumusnya Tuhan mulai dari tidak ada menjadi ada oleh kuasa firman Tuhan. Sebab itu kita pegang rumus ini dengan sungguh-sungguh. Siapa yang memegang firman Tuhan, siapa yang melakukan kehendak Tuhan, ia kekal selama-lamanya. Jadi dunia ini sedang mengarah kepada kebinasaan. Itu memang rumusnya dunia. Segala sesuatu mengarah kepada kepunahan. Tetapi rumusnya Tuhan, setiap orang yang ada kaitan dengan firman, itu kekal. Itu kekal adanya. Itu sebabnya mari kita mengkaitkan diri kita dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Roh El Kudus, itu hidup. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus itu hidup. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan firman Allah itu kekal adanya. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan kasih Allah, dia berkemampuan. Dia mempunyai kemampuan yang dahsyat. Sebab itu kita lihat di sini jasadnya Tuhan. Saudaraku, hak zat azali dari Tuhan. Dia adalah firman, dia kekal. Dia adalah kasih. Dia berkemampuan untuk melakukan apapun juga. Dengan kasih, saudaraku, menghapuskan segala kemustahilan. Saudara-saudara, dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup. Segala sesuatu yang berkaitan dengan firman itu kekal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Roh El Kudus, ia hidup. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih, ia berkemampuan untuk berhasil. Apapun yang ia kerjakan. Sebab itu kita kaitkan diri kita dengan pribadi Allah. Dan di saat-saat ini saudaraku, dalam kitab Wahyu, sekarang kita masih ada dalam pasal pertama, penampilan Kristus. Penampilan Kristus untuk membuat kita berkemampuan di dalam kasih Allah. Penampilan Kristus membuat kita kekal tidak untuk binasa oleh firman Tuhan. Penampilan Kristus membuat kita hidup oleh kuasa Roh-Nya yang suci. Sebab itu biarlah kita berada dalam kaitan ini untuk tampil dalam setiap kepercayaan Tuhan. Dan kita tidak berjuang sendiri, tetapi dalam satu tim, satu kesatuan tubuh Kristus, orang-orang yang diselamatkan, dan Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai pimpinan, sebagai komandan di dalam kehidupan kita sekalian, dan tidak ada satu apapun yang bisa mengalahkan kita. Wahyu pasal pertama, kita sudah sampai dengan pasal yang ke-13. Dalam Bible Study kita sudah berbicara ayat 14, pasal 1 ayat 13 kita sudah selesai, pasal 1 ayat 14 kita sudah mulai dalam Bible Study secara garis besar. Sekarang kita akan periksa kembali ayat 14 ini. Jadi Yesus tampil secara lengkap dalam pasal 1 ini. Yesus tampil secara lengkap untuk menempatkan dirinya di tengah-tengah sidang jemaat, di dalam sidang jemaat, di dalam hati kita. Mari kita baca ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih metah,
dan matanya bagaikan nyala api. Ya, matanya bagaikan nyala api. Tuhan yang dalam kemuliaan. Tuhan dalam kemuliaan, dia tampil dengan kasih-Nya, dia tampil dengan kuasa firman-Nya dan dengan roh-Nya. Tuhan dalam kemuliaan. Dia ingin mengangkat kehidupan kita menjadi sama dengan Dia. Setiap kali Tuhan menampilkan diri, di sisi yang pertama Tuhan ingin merubah kehidupan kita dari kehidupan yang serba kekurangan, bercacat celah, sakit, penyakit, percobaan silih berganti. Tuhan ingin merubah keadaan semacam itu menjadi kehidupan sama mulia dengan Dia. Ini sisi pertama, Tuhan menampilkan pribadinya. Tuhan menampilkan pribadinya dalam kita dengan sisi dalam jubah panjang sampai di kaki. Dengan sisi jubah panjang sampai di kaki, ini adalah penampilan imam besar. Penampilan sebagai imam besar untuk melayani kita agar menjadi sama dengan Dia. Saudara-saudara, kita sudah membaca itu dengan segala ketekunan, taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia menang, itu berarti dia berhasil. Tidak ada satu seteru yang tidak dikalahkan. Sekudunya dengan segala keinginannya dikalahkan. Daging dengan pikiran dan perasaannya, dengan segala keinginan daging ini juga dikalahkan. Setan, maut, itu pun dikalahkan. Jadi tidak ada perkara yang bisa bertahan di hadapan Dia dalam kemuliaannya. Yesus sebagai imam besar yang berbelas kasihan. Ia berada selalu bersama kita. Dalam penderitaan Dia bersama kita. Dia merasa penderitaan yang kita derita, dan dengan demikian Ia dapat menolong kita dalam percobaan. Dalam keadaan kita sakit, Dia ada di situ. Dalam keadaan kita percobaan apapun juga, Dia sebagai imam besar, Dia pelayan, namanya pelayan yang setiawan. Dan Dia melayani dengan benar. Dia merasakan penderitaan kita dengan tujuan, dengan maksud supaya Ia dapat menolong kita dengan sebenar-benarnya. Ada baiknya ayat ini dibaca, saudaraku, supaya bisa menguatkan iman kita di saat kita dalam penderitaan apapun juga. Dalam ayat 13, Yesus tampil sebagai imam besar. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua. Ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal disamakan dengan kita. Terus? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dalam segala hal dia disamakan dengan kita. Saat apapun juga dia sama seperti kita. Supaya ia menjadi imam besar yang punya belas kasihan. Dia turut merasa percobaan, dia turut merasakan percobaan itu. Penyakit dia turut merasakan penderitaannya orang sakit. Supaya ia menaruh belas kasihan. Terus? Dan yang setia kepada Allah. Ya, dengan penuh kesetiaan. Sehingga dia diberi nama setiawan. Terus? Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Perhatikan di 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Ia menderita karena berbagai-bagai macam percobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jangan ada yang putus asa. Iman itu menyingkirkan segala keputusasaan. Kalau kita putus asa itu berarti iman kita hancur. Dan Tuhan tidak mengingini demikian. Iman kita harus hidup. Iman kita harus tumbuh sampai berbuah-buahkan buah kasih. Iman itu harus tumbuh dan dia merupakan akar.
dari kasih kita kepada Allah. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa iman. Itu tidak mungkin, saudara. Sebab iman ini, saudara, benih kasih yang menjadi akar untuk tumbuhnya kasih dalam wujud yang sesempurna-sempurnanya. Itu sebabnya, saudara, kita perhatikan di sini, jangan putus asa. Oleh karena adanya percobaan, Yesus selalu tampil. Dulu, di zaman dulu, saudara, dia tampil dalam berbagai macam cara. Di zaman dulu, zaman nabi-nabi, dia tampil, dia menyatakan dirinya dalam berbagai cara. Dalam mimpi, saudara, dalam penglihatan. Tetapi di zaman akhir ini, Tuhan menampilkan diri di dalam anaknya. Anaknya itu adalah firman yang menjadi wujud dalam keadaan nyata sebagai manusia. Dia menampilkan diri di dalam firman-Nya. Itu pada akhir zaman. Dalam pengajaran firman. Saya rasa perlu juga saya tunjukkan ayat ini, supaya saudara ada keyakinan apa yang saya katakan ini berdasarkan Alkitab. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Jadi di sini, saudaraku, penampilan Kristus dalam firman. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 kita baca dengan baik-baik. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Ya, dalam berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan menampakkan diri kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada zaman nenek moyang kita. Tuhan menampilkan diri dalam berbagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita. Berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantaraan nabi-nabi. Dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini. Maka pada zaman akhir ini zaman kita sekarang. Ia telah berbicara kepada kita. Ia telah, bukan akan. Ia telah, ia sedang, dan ia tetap akan berbicara kepada kita. Dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia diam di antara kita. Ini, saudaraku, permulaan dari pengajaran tabernakel ini. Keyakinan akan firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Bertabernakel di antara kita. Sekarang dalam bentuk pengajaran. Sekarang ia berbicara kepada kita lewat pengajaran firman Allah. Di dalam anaknya terus. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan firman ini. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, dalam ciptaannya Tuhan berbicara dalam kita. Tuhan berbicara dalam ciptaannya. Terus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dalam kemuliaannya dia berbicara gitu, firman menyatakan kemuliaan Allah. Terus. Dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan. Terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ini dengan firman dia mengerjakan penyucian dosa. Percikan darah lewat pemberitaan firman. Terus. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Di tempat yang tinggi. Iya, terus. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Iya, ini wujudnya Kristus. Ini wujudnya Kristus yang ditampilkan di dalam firman di akhir zaman ini. Jadi tidak, saya bukan berarti tidak memperhatikan, tidak menghormati para nabi-nabi atau para pendahulu-pendahulu zaman nenek moyang kita yang sudah dipakai oleh Tuhan.
menyatakan Tuhan dalam penampilan untuk manusia. Tetapi di akhir zaman Tuhan sediakan firman. Istimewa firman yang menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah kita, yang disebutkan anak Allah. Dia tampil dalam kemuliaan sebagai anak Allah yang diam di tengah-tengah kita. Di situ ia berbicara. Lewat pengajaran firman Allah, Tuhan berbicara kepada sidang jemaat di zaman akhir ini. Zaman bangsa Israel suatu bayangan. Begitu tabernakel selesai dibangun, Tuhan selalu berbicara dari dalam tabernakel, dari atas tutupan tabut perjanjian. Tuhan berkatakan, di sana aku berbicara, di sana aku menyampaikan firman untuk bangsa Israel supaya mereka melakukannya. Jadi kita lihat suku bagaimana Tuhan mengagungkan pengajarannya di dalam sidang jemaat. Tuhan berbicara di dalam pengajaran. Tuhan menampilkan dirinya untuk menyatakan kehendaknya agar kita melakukan dalam hidup ini lewat firman. Jadi saudaraku, tidak perlu orang mati harus bangkit berbicara supaya kita percaya agar jangan masuk neraka. Tidak perlu. Di dunia sudah ada kitab, Alkitab yang menulis tentang kesaksian. Apa yang benar tentang kerajaan surga? Apa yang benar yang ada di balik hidup kita yang fana ini? Alkitab sangat jelas menceritakan. Bapak Ibrahim dia katakan, kalau orang di bumi itu percaya firman Allah, maka ia akan percaya. Tapi kalau ia tidak percaya akan isi kitab itu, maka ia tidak akan percaya juga sekalipun orang mati bangkit berbicara. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri sudah berbicara dalam bentuk perumpamaan. Tapi karena dia berasal dari sorga, perumpamaan itu bukan karangan isapan jempol. Tapi apa yang ia lihat sendiri di sorga, itu yang ia beritakan kepada kita. Kita sekarang lihat Wahyu pasal 1 tentang tampilnya Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat. Tampilnya Yesus di tengah-tengah sidang jemaat dalam kemuliaan. Ayat 13 tadi sudah bicara, dia tampil sebagai imam besar, penuh belas kasihan, tetapi berkemenangan. Ikat pinggang, kesetiaan dan kebenaran. Itu nama yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang hamba yang setia dan yang benar. Berbahagialah engkau hai hamba yang setia. Dengan yang kecil engkau sudah setia, maka engkau diberikan suatu perkara-perkara yang jauh lebih besar. Sekarang kita perhatikan ayat 14. Dia tampil dengan rambutnya, rambut putih kepala dan rambut putih bagaikan bulu yang putih meta. Ini mahkota. Disebutkan mahkota, mahkota dari raja. Ini kemuliaan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Dalam Bible Study kita sudah mendengar ini mahkota kemuliaan. Kalau saya bisa sambungkan kembali, dan ini tidak suatu karangan manusia, mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Dia adalah yang lanjut usia. Dia yang lanjut usia. Dia ada dengan tanda penghormatan. Dia yang lanjut usia. Dia yang ada, dia yang sudah ada, dia yang ada, dia yang akan ada. Ini tanda dari kekekalan dia. Jadi tampilnya Tuhan, ayat 14 ini terutama menampilkan Yesus. Menampilkan Tuhan kita dengan mahkota kemuliaan. Dia tampil sebagai raja. Jadi bukan hanya sebagai hamba, sebagai imam besar, tetapi dia tampil dengan mahkota
mahkota kemuliaan sebagai raja. Dia tampil dengan mahkota kemuliaan sebagai raja. Saudara-saudaraku. Dan kalau dia ada mahkota, sekarang satu hal yang tidak bisa dikurangi untuk seorang raja. Seorang raja punya tahta. Seperti Raja Daud, Tuhan berikan tahta yang kekal. Tahta dia ini juga adalah tahta yang kekal. Kita mau lihat dalam kehidupan kita sekarang. Di mana Tuhan bertahta? Di mana Tuhan kita harus tempatkan? Kalau dia tampil sebagai raja, selain dia tampil dengan mahkota kemuliaan, dia juga membutuhkan satu tanda. Sebagai raja, dia punya tahta. Buat apa seorang raja tapi tanpa tahta? Buat apa seorang raja tapi tidak punya tahta? Kalau dia tidak punya tahta, sekali lagi, buat apa jadi seorang raja? Di kantor-kantor, salah satu hukuman buat seorang pejabat, salah satu penghukuman, dan ini hukuman berat, buat seorang pejabat yang melakukan kesalahan, dionslah atau dipecat, ya tidak. Tapi seringkali orang semacam ini tidak diberikan jabatan. Itu satu hukuman yang benar-benar berat di hati. Dia seorang mungkin pangkatnya tinggi, tapi tidak punya jabatan. Dia harus masuk kantor, dia tidak punya kedudukan, tidak punya kursi, tidak punya meja. Di sana dia duduk di kursi tamu, dia jalan sana sini. Betapa menderitanya seorang semacam itu. Kalau saudara menjadi pegawai, lalu saudara adalah pegawai, terima gaji, segala fasilitas boleh. Satu hal saudara tidak punya adalah kedudukan, tugas, jabatan dalam perusahaan atau dalam kantor itu. Itu hukuman yang sangat berat, saudara. Kalau orang yang punya perasaan, wah lebih baik keluar aja dari tempat itu daripada dibuat bulan-bulanan. Saudaraku berada di situ tidak punya jabatan, tidak punya tempat. Yesus bukan orang hukuman yang tidak punya jabatan. Yesus membebaskan orang hukuman. Yesus punya kedudukan. Yesus punya tahta. Di sini dia tampil. Dia tampil dengan tahta. Ini tahta yang penuh kuasa. Bagaikan seorang pegawai yang punya jabatan, dan dengan jabatan itu perkataannya berkuasa, tanda tangannya berkuasa, notanya berkuasa. Sebab jabatannya. Kalau dia tidak punya jabatan, buat apa? Saudara-saudara, tanda tangannya tidak berlaku, ucapannya tidak ada arti, tidak ada kuasa. Tapi kalau dia punya tahta, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, maka di dalam dia ada kekuasaan untuk melakukan segala hal. Kita lihat di sini penampilannya, selain dari kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, disebut pula matanya bagaikan nyala api. Ini suatu kewibawaan yang luar biasa. Kita harus menatap mata semacam ini, mata yang bagaikan nyala api. Terpandang di sana suatu. Ini pejabat apa tidak punya wibawa? Saya merasakan juga dalam menyampaikan firman Tuhan. Kalau menyampaikan firman Tuhan tidak ada wibawa dari Roh Kudus, lihat pandangan mata. Kita ngomong seperti di udara saja. Saudara-saudara, mari kita dengar firman Tuhan. Kontak dengan yang mendengar nggak ada. Atau mari saudara-saudaraku buka Injil Lukas pasal 12 ayat 70, padahal nggak ada. Ya tunjuk begini, mata saya sembunyikan. Tidak ada kuasa apa-apa. Dari sorotan mata
kelihatan bicaranya itu benar atau tidak. Jadi Tuhan tampil di sini dengan mata yang menyala seperti api, saudara. Matanya bagaikan nyala api. Ini gambaran suatu kewibawaan yang luar biasa. Tidak usah nyala api, mata merah saja sudah kita sudah gemeter. Ini nyala api. Itu tanda saya bahwa Tuhan tampil. Dia punya kewibawaan karena dia punya jabatan yang kuat. Ada hubungan saudaraku. Jabatan ini ada hubungan dengan pelayanan. Jabatan ini ada hubungan dengan pelayanan. Kalau kita lihat tadi bukti pelayanannya, dia kesetiaannya. Jabatan itu diteguhkan. Jabatan itu saudaraku diteguhkan oleh kesetiaan kita melayani. Jangan belum melayani kita sudah minta jabatan. Kalau saudara bijaksana, melayani dulu dengan setia. Melayani dulu dengan setia. Nanti jabatan itu diteguhkan. Kita lihat ini sistem Tuhan. Saya hidup melayani dengan tepat. Melayani dulu. Jangan jabatan dulu. Baru lulus sekolah Alkitab sudah minta diangkat jadi pendeta. Belum melayani apa-apa, sudah mau jabatan jadi pendeta. Saudara gagal nanti. Pelayanan dulu. Soal jabatan nanti. Kalau pelayanan itu mantap, saudara. Jabatan itu diteguhkan oleh suatu pelayanan. Saya kira saudara kerja dimanapun di kantor, saudara sebagai pegawai atau saudara sebagai pengusaha, sebagai pimpinan. Sistem ini sistem yang sangat berhasil. Keberhasilan kita dalam pelayanan. Jangan datang di kantor lalu melamar. Mau jadi apa? Aku mau jadi direktur. Saudara kira-kira apa saudara langsung diterima kalau melamar? Langsung mau jadi apa? Tamatan SMA. Mau jabatan apa? Mau direktur. Saya kira ya untuk zaman ini agak sulit. Entah zaman batu dulu bisa itu. Kalau zaman sekarang saudara ketinggalan. Sampai kapanpun saudara tidak akan pernah diterima. Kalau saudara melamar, mau jabatan apa? Pokoknya aku bisa kerja. Ini masih gampang diterima. Orang macam ini tanda kerendahan hati. Tanda kesetiaannya ada. Mau kerja apa aja, pokoknya saya diterima kerja. Dalam pekerjaannya nanti dinilai oleh bosnya. Oh iya, dulu dia pesuruh. Sekarang diangkat jadi kepala pesuruh. Nah, sudah ada jabatannya. Sebab apa? Sebab bukti pelayanannya ada sebagai pesuruh. Disuruh saja tidak bisa, mau nyuruh orang itu bagaimana? Diatur tidak bisa, bagaimana bisa ngatur orang? Itulah seorang raja yang berdasarkan dari bukti pelayanan. Satu waktu dia bisa jadi seorang pimpinan sebab dia mulai dari bawah. Dan ini orang yang mulai dari bawah semacam ini, dia mempunyai kedudukan yang diteguhkan oleh pelayanan. Dan itu kuat dan berakar. Ini Tuhan mulai dengan pelayanan. Mulai dengan pelayanan. Sekarang dia tampil sekarang dengan jabatan. Dia sudah membuktikan pelayanan yang berhasil dengan kemenangan yang tidak terkalahkan. Tuhan angkat dia menjadi sebagai raja. Bukan hanya punya mahkota kemuliaan, tetapi dia punya jabatan yang kuat. Matanya bagaikan nyala api. Ini suatu kewibawaan yang kuat. Saudaraku, jabatan ini dilihat oleh Daniel sekalipun dalam bentuk mimpi. Kita lihat dulu dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Di sana ada nyala api. Dalam Daniel pasal 7, di sana ada nyala api.
Kitab Daniel pasal yang ke-7, saya akan jelaskan ini. Daniel pasal yang ke-7. Kitab Daniel pasal yang ke-7. Kitab Daniel pasal yang ke-7. Ayat 9 kita baca kembali, Saiku. Sementara aku melihat tahta-tahta diletakkan. 7 ayat 9. Ya, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Ya, duduklah ia yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya putih seperti bulu domba. Ya, terus kursinya dari nyala api Ya. dengan roda-rodanya dari api yang ya, berkobar-kobar. di sini yang dari nyala api itu kursi, tahta dari nyala api. Dalam penglihatan Rasul Yohanes, mata seperti nyala api. Jadi kita lihat, Saudaraku, hubungan antara kursi, antara tahta dengan mata ini jelas sekali. Sangat menjadi jelas. Jadi kalau kita bandingkan ayat ini, Saudaraku, 2 ayat ini. Kitab Wahyu, matanya seperti nyala api. Di sini dalam kitab Daniel, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. 10. Suatu sungai timbul dan mengalir dari hadapannya. Suatu sungai timbul mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Ya, dia. 1000 kali ada pelayanan. Setiap kali ada aliran sungai yang dari api ini, Saudaraku. Ada pelayanan. Terjadi suatu pelayanan. Terus Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. ya, jadi penampilan ini saya makin meningkat. Saya sudah lihat bagaimana Tuhan ajarkan kita jalan untuk berada dalam kedudukan yang sangat tepat dalam kehidupan rohani. Akan satu waktu dia akan ditampilkan sebagai hakim duduk majelis pengadilan dan dibukakanlah kitab-kitab. Arah kita ke sana sekarang, jangan dulu jadi hakim, belum waktunya jadi hakim. Jangan main hakim, menghakimi orang lain. Usahakan seminim mungkin menghakimi orang. Atau kalau bisa hapuskan sama sekali. Nanti kita akan menjadi hakim. Tapi sekarang proses atau prosedurnya kita mulai dari pelayanan. Untuk kemudian dari pelayanan itu timbul jabatan. Di setiap pelayanan-pelayanan, jabatan atau kursi ini sedang menanti. Dari pelayanan-pelayanan nanti ditetapkan oleh Tuhan jabatan-jabatan ini. Dan setiap jabatan ini nanti akan disertai oleh Tuhan dengan kuasa. Yang namanya karunia-karunia. Untuk kita berwibawa. Sesuai dengan jabatan kita. Ada karunia-karunia rohani. Karunia Roh Kudus. Saudara-saudaraku, dalam setiap, kalau kita dilihat di sini, saya singkat saja, jelas. Yang menjadi tata dari Kristus di akhir zaman ini, di tengah-tengah sidang jemaat adalah aktivitas pelayanan. Itu tahtanya Tuhan. Itu tahtanya Tuhan. Dan ini nanti akan dikoreksi oleh Tuhan. Sebelum ia datang, pelayanan kita akan dikoreksi oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saya benar-benar membaca ini. Merasa kedalaman kasih Tuhan. Untuk menampilkan diri di tengah-tengah sidang jemaat. Melayani yang sungguh-sungguh. Jabatan akan timbul dari pelayanan-pelayanan ini. Dan itu bagaikan kursi yang dari api. Sehingga dari api ini, dari bawah tempat duduk ini, akan mengalir suatu sungai api. Ini suatu perintah, suatu komando, suatu perkataan-perkataan yang berwibawa. Wibawa itu jangan kita buat-buat. Lain kali kita sendiri mau buat-buat wibawa. Dengan marah-marah. Jangan itu, jangan itu.
Kenapa? Supaya berwibawa. Kita buat peraturan-peraturan untuk menimbulkan wibawa. Wibawa apa itu? Dari jabatan yang datang dari Tuhan akan timbul wibawa yang benar-benar kekal. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Boleh? Wah, ini wibawa betul. Tapi bukan itu wibawa yang dibuat-buat. Mau makan Om? Supaya berwibawa katanya. Ya. Wibawa itu datangnya dari ini. Mulainya dari pelayanan. Ini penghormatan yang datang dari Tuhan. Ini penghormatan yang datang dari Tuhan. Bukan penghormatan yang datang dari manusia. Seorang yang melayani Tuhan itu dihormati oleh Tuhan. Saudara percaya? Seorang yang melayani Tuhan, ia dihormati oleh Tuhan. Kalau Tuhan saja menghormati, manusia mau coba-coba untuk menghina orang yang dihormati oleh Tuhan, saudara tidak berhadapan dengan Tuhan. Barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Ada ayatnya itu? Ada? Coba Pak Yakub, ada ayatnya? Di mana itu? Yohanes 12. Ada ayatnya itu. Jadi supaya ini suatu pembukaan firman. Tolong baca Pak. Orang yang melayani Tuhan itu dihormati, itu suatu kewibawaan. Penghormatan itu datang bukan karena kita kasar-kasar, bukan karena kita memberikan aturan yang berat-berat supaya kita dihormati, ditakuti. Buat apa saya jadi gembala yang ditakuti? Gembala itu dikasihi, itu gembala. Kalau saudara takut saja karena saya buat aturan yang macam-macam, buat apa saya jadi gembala? Tapi kalau saudara menghormati saya, ada kaitan dengan rasa kasih, hubungan antara domba dan gembala, itu membahagiakan saya sebagai gembala, membahagiakan gembala agung, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tolong baca ayatnya, sebut dulu. Yohanes 12. Sebut ayatnya dulu. Ya, wah. Baik. Ayat 26. Ayat 26, baik. Barang siapa melayani aku, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, ya, di situ pun pelayanku akan berada. Terus, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dihormati oleh Bapa. Jadi saudaraku, kalau kita diajak untuk melayani ini, saudaraku, diajak untuk melayani ini, itu bukan suatu penghinaan. Saya ulangi, saudaraku, pelayanan di dalam ladang Allah itu bukan suatu penghinaan, tapi itu suatu penghormatan yang diberikan oleh Bapa kepada manusia. Penghormatan. Saya ulangi ini, saya. Setiap kali Tuhan percayakan kita pelayanan. Pelayanan apa saja, nyapu gereja. Pelayanan nyapu gereja itu bukan suatu penghinaan. Kalau kita disuruh, ayo ke sana bawa ini, itu bukan penghinaan. Itu penghormatan Tuhan, penghormatan sorga kepada kita manusia. Itu berarti kita dipercaya oleh Tuhan, nomor satu. Nomor satu. Nomor dua, coba bayangkan, tangan kita yang kotor, yang najis, manusia berdosa, dipercayakan untuk memegang pekerjaan yang suci, sesuci kerajaan surga. Bukankah itu suatu penghormatan? Itu suatu penghormatan. Sudah. Tapi manusia seringkali memilih-milih pekerjaan. Pekerjaan apapun saja, yang itu datang dari perintah, dari arus api yang datang dari surga saja, itu membangkitkan suatu penghormatan surga
untuk kehidupan manusia yang tadinya tidak ada arti apa-apa. Saudara-saudara, kita nanti akan terlibat dalam pelayanan, baik dalam kebaktian secara rutin di dalam gereja, maupun pelayanan kepercayaan seperti semacam di Jakarta nanti. Mungkin saudara di kantor sebagai punya kedudukan, nanti di sana melayani bawa kotak makanan buat peserta, buat hamba-hamba Tuhan. Di kantor saudara dilayani, sebab saudara bos di situ. Tapi di sana nanti mungkin bawa catering, bawa kotak, atau nyetir mobil, bawa rombongan. Itu bukan penghinaan. Bagi dunia mungkin itu suatu penghinaan, tapi bagi surga itu suatu kepercayaan. Kalau saudara menjadi sopir membawa, apalagi itu orang-orang suci, para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu pelayanan kepercayaan Tuhan. Saudara dihormati bukan oleh manusia, tapi Alkitab mengatakan oleh Bapa di surga. Bapakku menghormati dia. Jadi kalau harus nyetir, jangan merasa nyetir itu hina. Saya lihat seorang pengerja, seorang hamba Tuhan, dia merasa hina menjadi seorang sopir di gereja, mengantar hamba-hamba Tuhan. Padahal waktu dia jadi sopir, dia sangat diberkati. Orang-orang yang dilayani senang sekali. Dia mau jadi gembala, dia pikir, tapi itu bukan jabatan dia. Dia gugur, sama sekali gugur. Saudara lihat orang-orang melayani Tuhan, jangan semaunya kita menghinakan dia. Sebab dia berada dalam pekerjaan sorgawi. Dia dihormati oleh Bapa, dia dibela oleh Bapa. Kursinya dari api. Kursinya dari nyala api. Kursinya dari nyala api. Di situ ia duduk. Siapa kursi itu? Setiap pribadi yang melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu berarti kita memberikan diri kita diduduki oleh Tuhan. Sebagai nyala api juga kita bagaikan biji mata Tuhan yang tidak bisa kita bikin mainan. Tuhan sangat memelihara biji mata ini. Di dalam kitab Wahyu katakan itu biji mata. Dalam penglihatan Nabi Daniel katakan itu kursi. Tapi dalam kita sekarang itu adalah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang di atas kehidupannya dia menanggung, dia membawa pribadi Yesus untuk dinyatakan di mana-manapun juga. Dan dia tidak usah takut dijamah oleh apapun juga. Sebab kalau dia adalah biji matanya Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan sangat tertib, sangat teliti. Dia diperhatikan oleh Tuhan. Dia biji mata Tuhan. Biar dia seorang tukang sapu, tapi tukang sapu yang setia. Dia adalah biji mata Tuhan. Biar dia seorang pembantu, supaya punya pembantu. Tapi dia melayani saudara dengan sungguh-sungguh. Karena saudara adalah anak Tuhan. Saudara perhatikan, pembantu itu juga adalah biji mata, sama seperti saudara adalah biji matanya Tuhan. Penghormatan datang dari bawah, dari atas, dari Bapa yang ada di surga. Kita sebagai anak Allah, kita diajar untuk tahu menghargai setiap pelayanan siapapun juga. Ini mata. Sidang jemaat, gereja Tuhan yang tidak tahu menghargai setiap pelayanan. Maafkan saya berbicara ini agak keras. Jemaat itu buta. Buta. Dia tidak melihat apa-apa. Kalau satu orang tidak menghargai suatu pelayanan, kalau satu gereja tidak menghargai suatu pelayanan, dia buta di hadapan Tuhan. Dia perlu dicelekkan oleh Tuhan. Itu kita perhatikan. Suatu pelayanan. Bahkan Tuhan mengajar kita pelayanan. Seorang yang memberi segelas air karena saudara adalah pelayan Tuhan, dia sangat dihargai. Ini
Tuhan ajarkan kita tahu melihat sesuatu. Suatu pelayanan yang tidak gampang. Jangan coba menjamah atau mengganggu biji matanya Tuhan. Resikonya tinggi. Resiko untuk binasa sangat tinggi. Sebab sekali lagi kita lihat di sini rodanya, kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Roda itu suatu aktivitas. Saudara perhatikan, hamba Tuhan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, diduduki oleh Tuhan. Dia bagaikan roda yang menggelinding, bagaikan api yang berkobar. Semangatnya berkobar, lebih melayani, lebih berkobar. Ini sistem di dalam kerajaan surga. Ini sistem. Lebih melayani, lebih berkobar. Lebih saudara berapi-api. Lebih saudara beribadah, lebih saudara merasa api kegiatan ibadah. Tapi coba saudara ikutkan. Malas-malasan tidak beribadah. Saya mau tarik perkataan ini, jangan coba-coba. Tidak usahlah dicoba. Saya bicara aja. Saya mohon saudara percaya. Seorang yang tidak mau sekali beribadah, termometernya turun. Panas kehidupan rohaninya tuh. Dia tidak bisa. Kalau 2 kali, 3 kali. Apalagi sengaja tidak masuk dalam perkumpulan bersama. Kumpulan ibadahmu bersama. Rasul Paulus katakan. Satu waktu jadi dingin. Oh, aku tidak kebaktian karena rohani saya sedang dingin. Rohani sedang dingin. Saudaraku, untuk mengatasi bukan malah jauh dari Tuhan. Rasul Petrus waktu Yesus dalam keadaan pelayanan yang berkobar-kobar untuk mengasihi dunia ini, sampai dia rela menyerahkan nyawanya sekalipun. Dia dihadapkan dengan pengadilan yang tidak adil. Di sana Tuhan sedang berkobar-kobar. Petrus, dia hanya ikut Tuhan dari jauh. Dia tidak berani lagi ikut Tuhan dari dekat. Dia ikut Tuhan dari jauh. Murid-murid juga yang ikut Tuhan dari jauh. Sekarang di akhir zaman akan ada orang-orang semacam ini. Mengikut Tuhan mulai menjauh. Mulai dari jauh. Tidak mau melibatkan diri secara langsung. Dari jauh. Semua dari jauh. Akibatnya apa? Ada api, bukan api dari Tuhan. Api dari dunia. Ada api dari dunia. Sebab musim itu memang musim dingin. Ada api, bukan api dari Tuhan. Di situ Petrus berada. Dia mencari panas, bukan panas dari kegiatan karena melayani. Tapi dia duduk, saudaraku, pasti dengan tangan yang dilipat. Tidak berbuat apa-apa. Dia duduk mengitari api-apinya dunia. Dia berdiam di sana. Dia memanaskan dirinya dengan api-apinya dunia. Akibatnya apa? Dia menyangkal Tuhan. Ini sangat berbahaya. Ini suatu nubuat buat gereja Tuhan di akhir zaman. Di saat gereja Tuhan terjun, bagaikan roda, bagaikan kursi dari nyala api, bagaikan roda yang menggelinding. Dari Surabaya sekarang ke Jakarta, sampai saatnya nanti akan sampai di Yerusalem. Ini gelinding dari roda itu. Gelindingnya dari kegiatan rohani yang memerlukan api yang berkobar-kobar. Yang menjauh, yang menjauh akan satu waktu dia padam. Sama sekali padam. Bukan cuma padam, tapi di saatnya akan datang dia menyangkal Tuhan. Tuhan jauhkan ini dari sidang jemaat ini. Supaya setiap pribadi begitu kena arus nyala api yang mengalir dari takhta Tuhan, menyentuh kehidupan kita,
Biar kita terus berkobar, menyala bagaikan nyala api, menjadi kursi di mana Tuhan duduk, dan pakai kehidupan kita bagaikan roda yang bergelinding dengan api yang berkobar-kobar. Jangan tinggal di rumah kalau saudara merasa rohanimu dingin. Riskan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan kalau percobaanmu memuncak. Datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan kalau dosa menyerang saudara. Saudara tidak mampu untuk melepaskan dosa itu dengan kekuatan. Datang kepada Tuhan. Mata bagikan nyala api yang memandang kehidupan kita. Tidak ada satu apapun dosa, percobaan itu bagaikan rumput, bahkan rumput kering yang jika kena api, nyala api matanya Tuhan, itu akan hangus. Tidak ada sesuatu yang najis bisa tahan. Kalau dalam pelayanan kita bagaikan nyala api, kita disoroti oleh mata Tuhan. Saudara-saudara, jangan melayani semau-maunya sendiri. Tapi mari kita taruh kehidupan kita tepat di mana mata Tuhan mengena kita. Suatu sorotan mata Tuhan. Tuhan sedang menginspeksi kehidupan kita, memeriksa kehidupan kita secara tepat sehingga nyala api itu akan berkobar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkenan. Tuhan duduk di dalam. Tuhan duduk itu artinya Tuhan mempercayakan dirinya dalam pelayanan kita. Untuk kita bawa dimanapun berada. Apapun yang kita lakukan, Kristus kelihatan dalam setiap aktivitas kita. Itu tahta Allah. Saudara-saudara. Mata Tuhan ada di situ. Mata Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jadi sekalipun pelayanan pekerjaan itu kelihatan kecil di mata dunia. Tapi api yang kalau itu api, itu akan kelihatan jauh sekali. Itu api. Bisa kelihatan jauh. Apalagi di tengah kegelapan. Dalam ilmu militer, saudaraku, itu api di puntung rokok. Itu api di puntung rokok. Di tengah-tengah malam gelap bisa kelihatan dari jarak 3 kilometer. Dari 3 kilometer jauh orang bisa lihat nyala api yang ada di puntung rokok. Itu sebabnya orang jaga di militer itu tidak boleh ngerokok di pos, kelihatan. Tidak boleh. Sebab api itu menyala, kelihatan sampai jauh. Kalau kegiatan kita, satu kegiatan berdasarkan nyala api dari Tuhan, dengan suatu kepercayaan Tuhan, itu dapat dilihat dari jauh, berpengaruh sampai sejauh-jauhnya. Apalagi kalau kita satu kumpulan, satu api unggun yang menyala. Tuhan katakan bukan hanya 3 kilometer, tapi kamu adalah terang dunia. Dalam Filipi dia katakan, kamu nanti diangkat menjadi bintang-bintang yang cemerlang di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan gelap ini. Itu kelihatan. Saudara-saudara, begitu hebat Tuhan berikan kita seorang pelayan Tuhan. Tidak perlu cari popularitas, tidak perlu. Popularitas itu memang, saudaraku, buat apa popularitas kalau kita menyala dengan sendirinya dilihat orang? Buat apa kita cari dilihat orang? Kalau nyala api itu dinyalakan, orang akan cari. Orang lihat. Tidak perlu kita, saudaraku, gembar-gembor. Oh, gerejaku paling begini, pendetaku paling begini, sangkorku paling begini. Enggak perlu. Tunjukkan nyala api. Tunjukkan nyala api.
permainanmu menyala, bersinar. Pemain-pemain musik, sangkot, tunjukkan nyala api. Jangan suatu yang lain-lain ditonjolkan, jangan. Nyala api dalam pelayanan. Saudara melayani Tuhan dengan gairah, dengan sungguh-sungguh. Usahakan sedapat mungkin, jangan telat. Itu nyala api berkurang itu. Sudah mau kebaktian, baru bangun, belum mandi, belum apa, sudah jam 9. Mematikan nyala api. Kalau dari jemaat lihat sangkor semangat, wah jemaat gairah, sebab ada nyala api. Di sini ada nyala api, di musik ada nyala api. Apalagi pendetanya, kalau pendetanya datang sudah mau khotbah baru datang ya, nyala api. Kegiatan kita, gairah kita dalam melayani Tuhan, bagaikan roda, bagaikan apa yang disebutkan, suatu sungai api dan kursinya dan dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan berlaksa kali berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi saudaraku, ini mata yang menyala ini hubungannya dengan pelayanan yang berapi-api. Dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal pertama. Supaya ini suatu pegangan, saudaraku Bapak, yang saya jelaskan tadi ini bukan buah pikiran manusia, tapi sudah ditulis di dalam Alkitab. Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal pertama, ya. Ibrani pasal pertama. Ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Iya, malaikat itu digambarkan bagaikan badai. Bagaikan badai, bagaikan angin. Penyair-penyair mengambil ayat ini. Oh, angin sepoi-sepoi, sampaikanlah salamku kepada dia. Itu ngambil ayat dari ini, saudaraku. Angin itu utusan Tuhan, malaikat itu utusan Tuhan, pembawa berita. Dia bagaikan angin. Dia bagaikan angin. Dia bawa berita. Kalau kita bawa berita dari surga, kita adalah angin yang baik, bagaikan Jibril. Sebagai pembawa berita jangan merasa diri ada. Terima kasih dulu. Sebagai pembawa berita jangan merasa diri ada. Ini terutama saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, pembawa berita. Jangan merasa diri ada. Oh, ini firmanku. Terima kasih buat firmannya Brurpong. Firman dari mana? Saya pembawa berita. Beritanya dari Tuhan. Saya pembawa berita ini hanya seperti angin. Ada kedengaran bunyinya. Yohanes pasal 3 itu. Kau dengar bunyi, tapi kamu tidak tahu dari mana dia datang, kemana ia pergi. Begitu orang yang lain dari Roh Kudus. Sebagai pembawa berita, jangan menganggap diri ada, menganggap diri bisa, menganggap diri, oh kamu itu selamat karena saya. Coba kamu tidak selamat. Jadi kamu mesti terima kasih sama gua ini. Itu bukan pembawa berita. Pembawa berita itu angin. Kita pesuruh. Dari kesaksian kita akan lihat. Ini pesuruh yang betul atau tidak. Jadi begitu saudaraku. Segala sesuatu. Orang itu diselamatkan karena Tuhan. Kita ini pembawa berita keselamatan untuk dia. Nanti kalau dia sudah selamat. Jangan kita anggap kamu rakyat saya.
Ini saya mau bicara buat diri saya, kami hamba-hamba Tuhan terperosok di situ, saudaraku. Terperosok di situ. Kalau orang sudah datang di gereja, ini anggota saya. Ini saya punya. Wah, lalu kami berkelahi kalau satu anggota pindah di sana. Dia rampas domba saya. Sepintas lalu kita pikir ya benar juga. Memang sakit hati, saudaraku, kalau jangankan itu, domba itu dia datang. Saya sebagai gembala itu susah. Kalau lihat domba itu datang, itu seperti kalau lihat domba itu, dia selalu rindu makan. Makan aja ini domba-domba ini. Jadi kalau saya lihat saudara masuk tuh, persis domba-domba yang merindukan rumput yang hijau. Itu saya semangat untuk menyampaikan firman. Tapi kalau nggak datang, apalagi dia nggak datang, kenapa? Dia nggak ngerti firman, bro. Aduh Tuhan, apa sih pelayanan ini? Susah, hati ini susah. Saya nggak bisa kasih makan. Tapi bukan orang itu yang salah, saya yang salah. Kok nggak bisa kasih makan dia sampai dia bisa makan, sampai bisa puas, sampai bisa tumbuh. Jadi jangan saudara sampaikan kepada, oh saudara salah, tidak. Saya yang salah. Tidak bisa memberikan makanan yang memuaskan. Dan saya berdoa terus, saya mohon saudara-saudara berdoa. Dan saudara-saudara juga berdoa supaya Tuhan berikan firman. Firman ini bukan dari manusia. Jangan merasa diri ada. Pesuruh-pesuruh Tuhan itu hanya bagaikan sehebat-hebatnya dia badai. Dia biar badai, saudaraku. Dia mengerjakan segala sesuatu yang besar, mengadakan perombakan besar-besaran. Tapi tetap angin. Angin sepoi-sepoi atau badai atau apapun juga tetap angin. Tidak ada apa-apanya. Jadi saya memang lain kali, bukan lain kali, banyak kalinya. Kalau saudara terima kasih buat Brupong yang gembala yang sudah melayani, sudah aduh Tuhan saya ini bikin apa tuh. Tapi saudara memang merasakan sesuatu pelayanan, tapi itu dari Tuhan. Nomor satu harus Tuhan. Jangan saudara menyebutkan gembala tapi tidak menyebutkan Tuhan, itu salah besar. Tuhan nomor satu. Saya ini alat seperti angin. Sesudah melayani liwat, tidak menuntut lagi. Kamu tidak ingat itu angin tadi yang datang? Wah, sudah angin liwat, namanya angin liwat. Apa mau tuntut? Orang itu tidak berterima kasih. Dulu dia punya rumah tangga rusak. Kalau enggak saya, nah itu bukan angin namanya itu. Kalau angin, kamu sudah baik. Sekarang sudah mau ingat baik, kalau enggak ya. Tapi biasanya kalau kita ini adalah hasil garapannya Tuhan, kita kemudian menjadi satu dengan yang lain. Kita tanpa kita minta, kita ingat satu dengan yang lain. Tanpa kita tuntut. Kalau kita nuntut justru kita terlepas dari tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jadi inilah Tuhan membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Ini malaikat ini pesuruh, super pesuruh. Pesuruh utama. Ini malaikat, hamba, super. Jadi kalau angin, dia bagaikan angin yang paling besar, badai. Sebesar-besarnya hamba, dia badai. Dan kalau dia badai, bagaimanapun besarnya, dia angin. Tidak ada, sesudah badai tidak ada apa-apanya lagi. Badai. Kemudian dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Pelayan-pelayan ini hamba-hamba. Istilah hamba ini lebih dari malaikat. Malaikat itu hanya roh. Hanya roh, malaikat itu roh adanya. Tapi hamba punya badan, jiwa, dan roh. Itu manusia. Dia nyala api. Pelayan-pelayannya dia nyala api. Tuhan mau duduk. Tuhan mau bertata di antara atau di atas kehidupan hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau orang itu menjadi tahtanya Tuhan, mempelai wanita itu akan menjadi tahtanya Tuhan. Bagaikan tabut perjanjian
Di atas tabut perjanjian Tuhan bertahta bagaikan tutupan pendamaian. Gereja Tuhan yang menjadi tabut perjanjian, menjadi mempelai wanita, dia adalah tahta Allah. Dari tabut ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Semoga saudara bisa mengerti. Jadi bagaimana Tuhan memperhatikan gereja Tuhan ini. Bagaikan mata Tuhan. Tapi dia adalah tahta yang membawa Tuhan dimanapun dia berada. Tapi kalau dia adalah pelayan, perhatikan. Kalau dia adalah pelayan, dia tidak luput dari kekurangan. Dia tidak luput dari kesalahan. Itu sebabnya, saudaraku, sebelum Tuhan menempatkan diri sebagai raja untuk bertahta, lebih dahulu dia mengadakan penyucian. Sebagai seorang hamba, imam besar, penyucian. Termasuk sampai kepada hamba-hamba. Wahyu pasal 2. Kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Tuhan menampilkan diri untuk hamba. Tuhan menampilkan diri untuk hamba. Wahyu pasal 2 kita baca mulai ayat 18. Wahyu pasal 2 mulai ayat 12. Ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Iya, perhatikan. Inilah firman anak Allah. Ya. Yang matanya bagaikan nyala api. Iya, ini firman dari anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Terus. Dan kakinya bagaikan Ya, tembaga. kakinya bagaikan tembaga. Apa? Kalau dia tampil dengan mata yang menyala sebagai api. Ini untuk pelayanan. Perhatikan ayat yang ke-19. Aku tahu segala Ya, pekerjaanmu. aku tahu pelayananmu. Aku tahu pelayan. Dia yang punya mata bagaikan nyala api. Dia tahu apa yang kita lakukan. Baik, Aku tahu pelayananmu. Aku tahu pekerjaanmu. baik kasihmu maupun imanmu. Ya, Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. dia tahu menghargai pelayananmu. Aku tahu pelayanan. Aku tahu apa yang engkau buat. Aku tahu sejauh mana kasihmu. Aku tahu apa imanmu. Aku tahu sejauh mana ketekunanmu. Terus? Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi Tuhan memperhatikan. Dengan mata bagaikan nyala api. Tuhan memperhatikan pelayan-pelayan. Sebab pelayan-pelayan ini adalah juga matanya dia. Dia memperhatikan. 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel Iya, terus? yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Terus? Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Aku memberikan dia waktu untuk bertobat. Kemurahan. Apa engkau mau menganggap remeh kekayaan kemurahannya? Apa kamu tidak tahu bahwa kemurahan Allah itu menuntun engkau untuk bertobat? Aku sudah memberikan dia waktu. Waktu itu termasuk kemurahan Tuhan. Perpanjangan umur hidup. Bisa hidup di dunia ini adalah kemurahan Tuhan. Waktu untuk bertobat. Terus? Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Kamu tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia Iya. ke atas ranjang orang sakit. Iya. Dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Dan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ulangi, kurang jelas. Baca yang tenang, ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Iya. Dan mereka akan berbuat zina. Salah. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka berbuat zina dengan Mereka yang, ada yang? Dan mereka yang, Ya, itu ada harusnya ada yang ditambah aja. Mereka yang berbuat zina. Ulangi, ada? Ada. Oh iya, ada. Tadi tidak ada. Nah, inilah kita hamba ini ada kekurangan. Dia sudah sungguh-sungguh tapi toh kekurangan, masih ada kekurangan. Nyala api matanya Tuhan melihat setiap perkataan dalam Alkitab ini ada arti yang di suatu waktu dia pegang peranan. Di suatu waktu dia pegang peranan untuk memberikan terang bagi kita. Ulangi ayat 21.
Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina, mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Wah, ini api yang lain, ke dalam kesukaran besar. Yang berbuat zina ini tidak ada dalam Alkitab katakan mereka berbahagia karena berbuat zina, nggak ada. Kalau ini ada, yang berbuat zina dilemparkan ke dalam kesukaran yang besar. Terus jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Terus 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui. Semua jemaat akan mengetahui. Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, membalaskan orang seturut perbuatannya. Jadi kita perhatikan di sini, saudaraku, perhatikan dengan baik-baik. Dengan mata yang menyala seperti api itu, dia tidak hanya melihat sejauh atau apa yang timbul di permukaan. Sekalipun kelihatannya itu baik, kelihatannya itu bagus, saudara-saudara, kasihmu, pelayananmu, ketekunanmu dan sebagainya. Tapi Tuhan mau teliti terus sampai di dalam hati batin manusia. Di sana ada motor penggerak dari perbuatan yang besar yang kita lakukan itu. Motivasi apa yang ada di hati? Aku akan memeriksa sampai di dalam batinmu, sampai di dalam batin, sampai di dalam hati orang. Tuhan akan memeriksa itu. Jadi saudaraku, tidak ada satu perkara yang tersembunyi di hadapan mata yang menyala bagaikan api ini, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan Tuhan lihat, Tuhan tahu, dan tidak ada satu perbuatan kita yang terlibatkan begitu. Tuhan periksa kita sehingga satu waktu apa yang kita persembahkan, saudara, buah pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan, satu buah yang tidak ada cacat celanya di saat kita menghadap Dia, saudara-saudaraku. Kita benar-benar mempermuliakan Dia. Seperti tadi saya contohkan ajarannya Tuhan dalam Injil Markus. Dia katakan segelas air. Kalau kita lihat sepintas lalu ini perbuatan yang kecil. Tapi kalau Tuhan periksa sampai pada batin, bagaimana orang mempersembahkan segelas air itu. Kalau Tuhan lihat, mulai dari batin sampai perbuatan ini, tidak ada satu hal untuk kepentingan diri sendiri atau satu hal yang menyimpang dari kemuliaan Tuhan. Tuhan akan benar-benar merasa dipermuliakan oleh kehidupan kita sekalian. Tuhan periksa dari batin kita. Tuhan mau pakai kita bagaikan api, bagaikan mata yang dari api, bagaikan kursi yang dari api, bagaikan roda yang berkobar dari api yang berkobar-kobar. Untuk menampilkan satu hasil untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Tidak ada satu perbuatan yang Tuhan liwatkan, yang Tuhan tidak tahu. Di saat persiapan ini, di saat persiapan pelayanan kita bawa hati kita dalam berdoa, dalam berpuasa. Saya selalu katakan, berdoa dan berpuasa ini kita tidak utamanya mencari apa kehendak Tuhan, sebab jelas kehendak Tuhan sudah jelas. Tapi bagaimana kita layak melayani Dia. Bagaimana kita kuat melayani Dia. Jangan ada sedikit apa-apa yang Tuhan nyatakan di dalam kita yang kita masih tetap pertahankan. Yang Tuhan nyatakan yang tidak baik. Segala karat, segala perkara-perkara yang tidak baik, segala kotor, dengan api itu Dia disucikan untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bagikan nyala api. Sudah perhatikan, kalau gereja Tuhan diisi dengan kegiatan dan pelayanan dari para pelayan-pelayan yang adalah nyala api ini, Tuhan menetapkan kita. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita sampai pada suatu jabatan yang tidak akan diambil dari kita. Seperti Raja Daud menerima jabatan sebagai raja itu, dia ditetapkan untuk selama-lamanya.
Demikian kalau kita sempat dan membangun kehidupan rohani kita sampai pada selesainya dan kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan katakan, dalam rumah ini aku tetapkan hatiku, mataku yang seperti nyala api itu, namaku. Ini yang meneguhkan jabatan kita. Tuhan taruh hatinya, Tuhan taruh matanya, Tuhan taruh namanya dalam kehidupan kita. Waktu Raja Sulaiman dia selesai membangun rumah Allah dan istana raja, dia datang, dia persembahkan kepada Tuhan. Dalam tahbisannya dia persembahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku terima persembahanmu. Rumah yang engkau bangun ini akan kutaruh namaku, akan kutaruh mataku, akan kutaruh hatiku. Tuhan taruh nama, itu artinya Tuhan berikan kepercayaan. Kalau kita melayani Tuhan, selalu mau dikoreksi oleh Tuhan. Sampai kita terbangun, rumah tangga kita berikan, kita relakan dikoreksi oleh Tuhan. Ada kesalahan dibakar dengan api, ada kekurangan dibakar dengan api. Satu waktu Tuhan percayakan kita perkara-perkara yang lebih besar. Aku taruh mataku, pengawasan Tuhan secara menetap. Aku taruh hatiku, Tuhan mengasihi kita. Sebagai ayat terakhir ini kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Ini ayat terakhir, sesudah itu kita akan berdoa. 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, Ya. maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ya, terus. Firman Tuhan kepadanya, Ya. telah kudengar doa dan permohonanmu, Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Ya. Coba betapa bahagianya kita kalau seorang hamba, seorang pelayan Tuhan, doa kita didengar oleh Tuhan. Telah kudengar doa. Betapa bahagianya kalau doa kita didengar oleh Tuhan. Ayat 3. Aku telah mengkuduskan rumah yang kau dirikan ini, Iya. untuk membuat namaku tinggal di situ, Ya. sampai selama-lamanya. Namaku ditaruh, itu artinya kepercayaan. Kepercayaan Tuhan. Pengajaran ini, pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sidang jemaat ini. Mulai dari Bapak Pendeta Van Hessel almarhum, dia berbicara tentang itu dan diulang-ulangi kembali oleh Bapak Pendeta Totei sebagai penerusnya, juga Bapak Pendeta Injono. Surabaya dipercayakan pengajaran ini. Jangan terlepas namaku, kepercayaan Tuhan. Saya kira umpamanya kita harus memilih sesuatu apa harus kita lepaskan. Asal kepercayaan ini jangan terlepas, kita akan memilih lepaskan yang lain. Asal kepercayaan ini jangan dilepaskan. Tuhan selalu mengembalikan. Sudah berapa kali hampir terlepas, tapi Tuhan selalu mengembalikan kepada kita. Biar kita sadar ini, sesadar-sadarnya. Namaku ditaruh. Itu kepercayaan Tuhan. Mempercayakan namanya kepada kita. Mempercayakan firman-Nya. Dalam kitab Mazmur katakan firman, dia menghargai firman-Nya seperti dia menghargai namanya. Namaku, pengajaranku kutaruh di sini selama-lamanya. Peliharakan ini, jangan tinggalkan ini. Jangan tinggalkan kepercayaan Tuhan. Nomor 1. Nomor 2,
Maka mataku. Mataku yang bagaikan nyala api itu. Terus? Dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tuhan taruh sepanjang masa mataku. Tuhan terus mengontrol kehidupan kita. Jadi jangan heran kalau kita sering kena kritikan-kritikan. Dan seringkali begitu tajam datangnya, apalagi dari firman Tuhan. Sebab mata Tuhan mau ada di sini, yang bagikan nyala api, supaya kehidupan kita terpelihara bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan yang mau memakai siapapun juga dan apapun juga demi terpeliharanya sidang jemaat. Mataku akan ada selama. Dan yang ketiga, hatiku, kasihnya Tuhan. Hati, Tuhan taruh hati. Tuhan taruh hati, Tuhan taruh perhatian. Aku taruh hatiku di situ. Tuhan taruh perhatian dalam kita. Tapi kalau Tuhan katakan, aku jatuh hati, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Begitu dalam, Tuhan jatuh hati. Itu Tuhan berikan. Sebabnya pelayanan ini ditingkatkan. Saya mengajak seluruh sidang jemaat dalam kegiatan ini, dalam satu kesatuan, kaitan satu tim. Tidak ada paksaan. Kalau saudara tidak senang, saya berdoa buat saudara supaya menjadi satu dengan yang lain-lain, menjadi satu dengan kita semua. Tapi kalau tetap tidak senang, saya tetap juga berdoa. Semoga kemurahan Tuhan tidak dicabut dari saudara. Jangan macam-macam. Jangan membuat huru hara. Tapi biar kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita berada. Dari Psalm nomor 59. Psalm nomor 59. Ya, Yesus yang termulia. Sambil kita menyanyi, kita mengagungkan Tuhan. Haleluya.